Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Mukti Legowo dengan NPM 45222101116 ingin mempresentasikan laporan mata kuliah fisika. Oke. Yang pertama ada gaya penggerak arah vertikal pada benda. Diketahui gaya F1 100N ke arah kanan membentuk sudut 60 derajat horizontal diperbesar 2 kali menjadi F1 sama dengan 200 Newton. Kedua, gaya F2 sama dengan 30 Newton arah horizontal ke kiri. Yang ketiga, massa benda M sama dengan 10 kilo. Percepatan gravitasi G 9,8 ms. Ditanya berapa besar gaya penggerak arah vertikal juga F1 diperbesar 2 kali lipat menjadi 200 N. Jawabannya, gaya F2 bekerja sepenuhnya pada arah horizontal ke kiri sehingga tidak memiliki komponen vertikal. Gaya vertikal hanya dipengaruhi oleh komponen F1 pada sumbu Y dan berat benda W. Komponen vertikal dari F1 buka kurung 200 Newton tutup kurung. Oke, ini ada diagramnya di sini. Oke, hasilnya gaya penggerak arah vertikal EV sama dengan 75,21 Newton ke atas dengan percepatan vertikal 7,52 ms. Yang kedua, sudut bias cahaya pada permukaan kaca. Sini jawabannya digunakan hukum Snee-Lewis mengenai pembiasan cahaya. Sebagai informasi tambahan, panjang gelombang cahaya di dalam kaca dan kecepatan rambatnya dapat pula dihitung dari indeks meskipun tidak memengaruhi besar sudut bias. Oke, ini ada diagram biasnya. Hasil sudut bias 0,2 sama dengan 25,0 derajat terhadap garis normal atau mendekati garis normal karena kaca lebih rapat daripada udara. Yang ketiga, taraf intensitas bunyi gabungan. Oke, diketahui taraf intensitas satu buah piano, T1 sama dengan 80 dB. Yang kedua, target taraf intensitas total TLN sama dengan 18 dB. Ditanya berapa jumlah sumber bunyi. Untuk jawabannya, untuk N, buah sumber bunyi identik yang bekerja sama atau tidak kohoren. Taraf intensitas gabungkan dirumuskan sebagai berikut. Oke, catatan pentingnya secara matematis, rumus di atas menghasilkan 10 7 kuadrat buah sumber bunyi. Nilai secara fisik tidak realistis. Oke, hasilnya adalah 10 72 kuadrat buah sumber bunyi, atau hasil perhitungan rumus secara fisik nilai tidak realistis. Berikutnya yang soal keempat. Jawabannya diambil arah ke atas sebagai positif dengan titik acuan Y sama dengan 0 berada di puncak gedung tempat batu dilemparkan. Waktu mencapai titik tertinggi yang A. Pada titik tertinggi kecepatan benda sama dengan 0 buka kurung Vt sama dengan 0. Yang B, tinggi maksimum di atas tanah. Tambahan ketinggian yang mencapai batu di atas titik lemparnya. Tinggi maksimum diukur dari permukaan tanah sebagai berikut. Oke, yang C, waktu total hingga menyentuh tanah menggunakan persamaan posisi dengan syarat Y H 0 buka kurung tanah berada 125 meter di bawah titik lempar. Oke, yang D, kecepatan saat menyentuh tanah menggunakan persamaan kecepatan terhadap posisi. Ini ada grafik ketinggian, waktu, gerak vertikal batu akik, kurang lebih seperti ini.
Oke, hasilnya adalah T1 sama dengan 1,55 sama dengan 136,79 meter. Oke, totalnya adalah 6,84 V saat menyentuh tanah sama dengan 51,78 ms. Yang kelima, penjumlahan vektor dan penentuan resultan. Diketahui vektor A dengan besar A 8 satuan arah 40 derajat of S buka kurung 40 derajat dari sumbu timur menuju sumbu utara. Ditanya gambarkan vektor beserta momen komponennya dan jumlahkan semuanya. Kemudian tentukan besar R dan sudut arahnya. Oke, jawabannya komponen vektor A diuraikan terhadap sumbu X arah timur dan sumbu Y arah utara menggunakan fungsi trigonometri seperti berikut. Karena cahaya terdapat satu vektor A yang diketahui pada soal ini, maka jumlah seluruh komponen perpindahan komponen vektor A itu sendiri, sehingga result juga dengan vektor A. Berikut diagram vektor A. Hasilnya adalah 8 satuan dengan arah 0, 40 derajat north of S, buka kurung sama dengan arah vektor A, karena hanya satu vektor yang diketahui. Kesimpulannya, laporan ini membahas tentang penyelesaian dari soal-soal fisika yang sudah dipelajari 4 pokok bahasan berbeda, yaitu dinamika, gaya hukum Newton, optika, geometri, cahaya, gelombang, bunyi, intensitas, kinematika, analisis vektor. Dan pada soal 3 ditemukan bahwa taraf intensitas yang diminta 800 dB menghasilkan sumber bunyi yang secara fisik tidak realistis sehingga perlu ditinjau kembali kebenarannya. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.